konflik antara manusia dan satwa liar kembali menjadi sorotan penting. Belum lama ini, masyarakat di wilayah Mesuji, Lampung, dihebohkan dengan kemunculan seekor tapir yang masuk ke kawasan permukiman warga. Fenomena ini bukanlah kejadian biasa, melainkan sebuah sinyal peringatan dari alam. Merespons peristiwa tersebut, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat. Beliau meminta dengan sangat agar masyarakat tidak melukai, menjerat, apalagi membunuh satwa liar yang tersesat ke area pemukiman. Menurut Munawir, satwa liar pada dasarnya memiliki sifat alami untuk menghindari manusia. Kemunculan mereka di luar habitat aslinya bukanlah bentuk teror, melainkan dampak dari berbagai faktor lingkungan yang mendesak mereka untuk keluar dari zona nyaman. Lantas, apa yang sebenarnya mendorong satwa-satwa ini bermigrasi ke wilayah manusia? Ahmad Munawir menjelaskan bahwa kerusakan hutan menjadi pemicu utama berkurangnya sumber pakan di habitat asli mereka. Selain itu, faktor cuaca seperti musim kemarau yang berkepanjangan juga memaksa satwa berkelana lebih jauh demi mencari air dan makanan. Namun, ada satu faktor krusial lain yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu perburuan liar terhadap satwa mangsa. Misalnya yang diburu bukan harimaunya, tetapi rusa atau babi hutan yang menjadi makanannya. Akhirnya predator kesulitan mencari makan dan bisa keluar ke wilayah permukiman, jelas Ahmad Munawir. Oleh karena itu, jika masyarakat melihat keberadaan satwa liar, terutama yang dilindungi atau berbahaya, Kementerian Kehutanan meminta agar warga tidak mengambil tindakan sendiri. Langkah terbaik dan paling aman adalah segera melaporkannya ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA setempat, agar dapat ditangani oleh tenaga yang berkompetensi. Masalah konservasi di Lampung tidak berhenti pada konflik satwa semata. Provinsi ini juga memegang peran krusial dalam pencegahan perdagangan satwa ilegal. Jalur penyeberangan seperti Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjangkini menjadi dua titik prioritas pengawasan ketat karena kerap dijadikan jalur utama peredaran satwa liar menuju luar pulau. Komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan lingkungan ini terbukti membuahkan hasil. Dalam kurun waktu setahun terakhir, kerjasama lintas instansi berhasil menggagalkan penyelundupan hampir 1.000 ekor satwa liar. Kini, modus operandi para pelaku penyelundupan semakin canggih dan rapi. Satwa-satwa malang tersebut seringkali disembunyikan di tempat-tempat tak terduga, seperti di dalam pipa paralon hingga botol minuman. Untuk mematahkan modus ini, Kementerian Kehutanan bersama para mitra, termasuk WCS Indonesia dan CMA CGM, memperkuat strategi pengawasan. Salah satu senjata andalan baru mereka adalah mengerahkan anjing pendeteksi satwa liar yang memiliki penciuman sangat tajam. Di sisi lain, upaya menjaga kelestarian alam juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat pecinta satwa. Ahmad Munawir secara khusus mengajak komunitas pecinta burung berkicau untuk mengubah paradigma mereka. Sudah saatnya para penghobi beralih menggunakan burung hasil penangkaran yang legal, bukan burung yang ditangkap langsung dari alam liar. Dengan berkembangnya tren penangkaran yang baik, tekanan terhadap populasi burung di habitat aslinya dapat ditekan secara signifikan. Menjaga kelestarian satwa liar adalah tanggung jawab kita bersama. Menolak melukai mereka yang tersesat, menghentikan perburuan liar, serta memutus rantai perdagangan ilegal adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa generasi masa depan masih dapat melihat kekayaan hayati Indonesia hidup bebas di rumah mereka yang sesungguhnya, alam liar.